Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fuad Presentasi. Dan kali ini kita akan melanjutkan playlist kita tentang pengenalan komputer dasar. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang browser dan aplikasi CMS. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit advance atau tingkat lanjut, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah basic dari algoritma dan pemrograman. Kita mulai dari pengertian algoritma ya. Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, jadi algoritma ini seperti perumpamaan step by step atau langkah demi langkah, yaitu cara yang tersusun secara sistematis atau berurutan untuk menyelesaikan apapun masalahnya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang yang kedua yaitu program. Nah, kalau program ini adalah kumpulan pernyataan komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, contohnya saja Microsoft Office itu ada Word, Excel itu adalah contoh program pengolah kata dan pengolah angka yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pembuatannya itu menggunakan algoritma terlebih dahulu. Bahkan kita sebagai penggunanya ya yang menggunakan aplikasi apapun itu, contohnya Office itu tadi, juga menggunakan algoritma secara tidak langsung. Nah, jadi apa perbedaannya algoritma dan pemrograman? Bedanya kita lihat dari sudut pandang programnya. Program itu dibuat dari penggabungan algoritma dan bahasa. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis tadi, sedangkan bahasa itu yang kita gunakan sehari-hari seperti saat kita berkomunikasi seperti ini. Oke, kita ambil 3 contoh perumpamaannya ya. Misalnya nih, ada 3 proses. Nah, proses ini masing-masing memiliki algoritmanya sendiri atau step by step-nya sendiri. Kita lihat contoh pertama, teman-teman bisa lihat yang tulisannya warna biru yaitu membuat kue. Nah, dalam proses membuat kue ini, kita perlu algoritma, dan algoritmanya adalah resep kue. Nah, jadi kita tidak bisa membuat suatu kue yang baik ya, tanpa resep kue. Tanpa kita tahu apa saja bahan-bahan atau menu-menu dan alat-alatnya untuk membuat kue tersebut. Nah, yang kedua, yaitu proses membuat pakaian. Nah, algoritmanya adalah pola pakaian. Nah, jadi kita perlu tahu dulu pola pakaian seperti apa untuk membuat pakaian yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan harian atau diary lah. Nah, diary atau kegiatan harian ini, kita juga harus tahu jadwal hariannya terlebih dahulu. Misalnya, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, mulai pagi sampai malam, itu kita punya agenda kegiatan. Nah, kita masuk ke proses algoritmanya sekarang. Proses algoritma ini sama seperti komponen dalam komputer. Ya, di sini ada 4 lingkaran, ada input, proses, memori, dan output. Ini seperti di video kita sebelumnya saat kita membahas tentang komputer hardware atau perangkat keras komputer. Algoritma ini juga memiliki 4 skema ini dan saling terhubung. Misalnya, kita memasukkan suatu input atau masukan apapun itu, kemudian akan diproses, dan prosesnya ini saling terhubung dengan memori atau media penyimpanan. Kemudian nanti akan dihasilkan atau di-outputkan. Nah, penyajian algoritma ini ada bermacam-macam. Di sini saya contohkan dengan flowchart saja ya. Nah, flowchart pun terbagi menjadi 2 tipenya. Flowchart pertama yaitu flowchart system, yaitu flowchart yang menggambarkan alur atau bagan ya, proses suatu file di antara media dalam sistem pengolah data. Nah, di sini ada 4 contoh objeknya, 4 contoh gambar objek yang nanti bisa digunakan untuk penulisan atau penyajian algoritma. Di sini ada dokumen, kegiatan manual, hard disk, dan pengaturan offline. Yang kedua, penyajian algoritma flowchart program. Nah, yang ini paling sering kita gunakan nanti. Di flowchart program ini menggambarkan urutan atau step by step
dan hubungan antar proses di dalam suatu program. Nah, ini yang akan kita pakai habis ini ya. Di sini ada 4 contoh objek yang bisa kita pakai. Pertama yang persegi panjang itu namanya proses. Kemudian yang belah ketupat namanya decision atau pemilihan kondisi. Kemudian yang jajar genjang ini input atau output data. Terus yang bentuknya elips ini terminator. Nah, sekarang kita coba praktekkan dengan mengambil salah satu contoh kasus, misalnya kasus luas persegi panjang. Nah, misalnya kasus persegi panjang ini akan kita buat penyajian algoritmanya menggunakan flowchart program itu seperti apa. Oke, kita buat dulu soalnya. Buatlah sebuah flowchart program dari kasus rumus luas persegi panjang. Nah ya, seperti yang teman-teman tahu, luas persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Nah, rumusnya L besar sama dengan P kali R. Nah, kita buat penyajian algoritma flowchart programnya. Pertama, teman-teman bisa lihat ya, awalan dari flowchart program itu menggunakan terminator. Nah, terminator ini selalu ada di awal dan di akhir flowchart nanti. Nah, di awal itu, di langkah nomor 1, kita menggunakan terminator start ya, atau awalan. Kemudian yang kedua, kita masukkan rumusnya. Rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, karena ini input atau kita memasukkan untuk mencari luas tadi kan kita memasukkan berapa panjangnya, misalnya panjangnya 10 cm dikali lebarnya 5 cm. Nah, seperti itu. Kita masukkan rumusnya, panjang kali lebar. Terus turun lagi. Nah, sekarang rumus keseluruhannya kita tulis lagi. Nah, di sini kita masukkan proses, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Turun lagi. Sekarang outputnya atau hasilnya, yaitu setelah panjang dikali lebar, ketemu apa tadi? Luas. Nah, terus yang terakhir terminator lagi, yaitu terminator N. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 5 langkah sederhana. Ya, ini adalah contoh paling sederhana ya. Dan kelima objek ini harus dihubungkan dengan anak panah atau aliran data tadi. Ya, mulai atas sampai bawah harus berurutan. Nah, begitu ya teman-teman, belajar singkat kita tentang algoritma dan pemrograman. Nah, yang tadi kita sudah belajar tentang algoritma dan pemrograman, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh atau lebih detail mengenai bahasa pemrograman. Nah, ya tadi kan karena program itu adalah gabungan algoritma dan program, sekarang kita belajar tentang bahasa pemrograman. Nah, jadi ini lebih advance lagi ya. Cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.